آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani billah, a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat al-ulu, yaitu sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ahlu sunnah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas hamba-hambanya, fauqa ibadih, sebagaimana dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan perkara tersebut. Di antaranya adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-18, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah yang maha menundukkan fawqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Kemudian juga dalam ayat lain di dalam surah An-Nahl ayat 49 sampai 50, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan milik Allah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, berupa makhluk melata dan para malaikat, dalam keadaan mereka tidak sombong. Mereka takut terhadap Rabb mereka yang berada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas makhluknya. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam pendalilan atau penyebutan dalil tersebut menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita bahwa para malaikat takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Jadi para malaikat takut kepada Rabb-nya yang berada di atasnya. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Khuzaimah yang merupakan seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan beliau adalah di antara guru dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau Nabi SAW menyatakan kepada Sa'ad ibnu Mu'adz ketika Sa'ad memberi keputusan terhadap Bani Quraidah, yang ketika itu melanggar perjanjian dengan kaum muslimin, maka untuk memutuskan hukum tentang mereka, yaitu orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz untuk menetapkan hukum, memutuskan hukum kepada mereka, yang diantara keputusannya adalah bahwasanya mereka, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, itu dihukum mati karena pelanggaran yang mereka lakukan, pengingkaran terhadap perjanjian yang mereka lakukan. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'adz, laqad hakama fihimu al-yawma bihukmillah alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawat. Sungguh engkau telah menetapkan hukum pada hari ini dengan hukum Allah yang telah Allah tetapkan dengannya dari atas 7 langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ya. Jadi ini merupakan bantahan yang telak, hujah yang jelas tentang orang-orang yang mengingkari bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Ya. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh engkau telah menetapkan hukum pada hari ini dengan hukum Allah yang telah Allah tetapkan dengannya dari atas 7 langit. Ya, kita tahu bahwa langit itu ada langit pertama, langit kedua, dan seterusnya sampai langit ke-7. Ya. Kemudian dalil yang atau penjelasan yang ketiga, dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya atau berada tinggi fauqa ibadih adalah penjelasan adanya sesuatu yang naik, baik itu para malaikat maupun amal yang soleh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-3 dan ke-4, minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Ya. Dari Allah yang memiliki al-ma'arij, yaitu tempat-tempat yang tinggi, malaikat dan ruh naik menuju kepadanya. Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat dan ruh, para malaikat naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namanya naik itu ya ke atas, ya, ke atas. Ya.
naik ke bawah, ya, suatu ungkapan yang tidak bermakna apa-apa, bahkan bertentangan dengan apa yang dipahami oleh manusia. Ya. Sementara Allah nyatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat dan roh naik menuju kepadanya. Dijelaskan oleh Imam Mujahid, beliau adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya yang dimaksud dengan Dzil Ma'arij adalah para malaikat naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan bergantian menjaga kalian malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi sholatil asr wa sholatil fajr. Mereka antara malaikat malam dan malaikat siang, mereka berkumpul pada waktu sholat asyar dan sholat fajar, yaitu sholat subuh. Summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaqulun tarakna hum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Jadi malaikat malam setelah gantian begitu dengan malaikat siang, ya, naik dia malaikat malam yang bermalam bersama kalian, sehingga Allah bertanya kepada mereka. Tentu dalam hal ini Allah sudah mengetahui, ya, dia maha mengetahui, wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah berfirman, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Kemudian malaikat menjawab, tarakna hum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malaikat yang mencatat atau malaikat malam dan malaikat siang bergantian. Kemudian pada waktu fajar dan pada waktu asar mereka naik kepada Robnya. Ya. Kemudian ditanya, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Mereka malaikat tersebut menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwa malaikat juga naik. Ya. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Huzaimah bahwa di dalam hadis tersebut telah jelas dan sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan bahwasanya para malaikat naik menuju Allah Subhanahu wa taala dari bumi.
tidak sebagaimana persangkaan orang-orang Jahmiyah dan juga orang-orang Mu'tazilah yang mereka itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengingkari bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Ya. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'uhu. Kepadanya naik ucapan yang baik, kalimut thayyib, wal amalu sholih, dan amalan yang soleh, yarfa'uhu, dinaikkan. Kepadanya lah, yaitu kepada Allah, naik ucapan yang baik dan amal yang soleh dinaikkan. Jadi amalan kalimat yang baik itu naik menuju Allah Ta'ala. Amalan soleh juga seperti itu keadaannya. Ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya dari Usamah bin Zaid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat saummu atau puasamu di bulan lain sebagaimana engkau saum pada bulan Sa'ban. Ya, Sa'ban yaitu bulan sebelum Ramadan. Ya. Kemudian Rasul bersabda, itu adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya, antara Rajab dan Ramadan. Ya, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Dan Rasulullah banyak melakukan siam atau puasa di bulan Sa'ban. Ya. Itu adalah bulan terangkatnya amalan-amalan menuju Tuhan semesta alam. Maka aku suka jika amalku terangkat dalam keadaan aku saum. Ya. Ini juga merupakan penjelas bahwasanya amal soleh diantaranya adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Sa'ban. Ini memiliki keutamaan karena puasa pada bulan tersebut diangkat terangkatnya amalan-amalan menuju Rabb semesta alam. Maka Rasulullah SAW suka kalau melaksanakan siam pada bulan tersebut. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim juga disebutkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqamsin kalimat faqala inna Allaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhbidul qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami dengan menyampaikan 5 kalimat. Di antaranya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ya, dan tidak layak baginya tidur.
Dia menurunkan timbangan dan mengangkatnya. Terangkat naik kepadanya amalan pada malam hari sebelum amalan siang hari, dan amalan siang hari sebelum amalan malam hari. Ya, jadi ini amalan-amalan diangkat, amalan siang maupun amalan malam seseorang. Ini juga memperkuat keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat ulu, yaitu ketinggian. Karena namanya diangkat naik. Ya. Kemudian penjelasan lain, yaitu penjelasan tentang diangkatnya sebagian makhluk menuju Allah Ta'ala. Diangkatnya sebagian makhluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-158, bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Itu yang dimaksud dengan dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, sesungguhnya aku mengangkatmu, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Dalam surah Al-Imran 55. Jadi yang mengangkat adalah Allah, diangkat ke langit. Ya. Kemudian dalil yang lain yang merupakan penjelasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak adalah sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa huwal aliyyul azim, di dalam surah Al-Baqarah 255. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi, al-ali maha tinggi, wal azim dan maha agung. Wa huwal aliyyul azim, dialah yang maha tinggi dan lagi maha agung. Allah maha tinggi. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar, lagi maha besar. Ya, disebutkan tentang al-ulu, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalil yang lain, yaitu tentang penjelasan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa Allah berada di atas, karena namanya diturunkan itu dari atas ke bawah. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk, firman Allah dan bukan makhluk. Ya. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat yang pertama, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, diturunkan artinya dari atas ke bawah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Yang ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan, dan orang-orang Mu'tazilah juga mengingkari bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Makhluk. Sedangkan kalam Al-Quran ini merupakan kalam Allah, sementara kalam adalah merupakan sifat Allah, baik itu sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah. Allah senantiasa disifati dengan sifat kalam.
tentang kapan Allah berbicara, berfirman, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tergantung fi'liyah Allah, perbuatan fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Kemudian juga dalam ayat lain di dalam surah Fussilat ayat 42, Tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran itu diturunkan dari yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Al-Hakim maha bijaksana, Al-Hamid maha terpuji. Ya. Ini, jadi ini semakin memperkuat keyakinan kita. Ya, memperkuat keyakinan kita. Kemudian penjelasan berikutnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di atas langit sebagaimana di dalam surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'amintum man fis sama'i ay yakshifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Ya, jadi Allah menyebutkan a'amintum man fis sama'i. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah, dari Allah yang berada di atas langit? Ya. Ayyakshifa bikumul ardo fa idza hiya tamur, bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. A'amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan mengirimkan hujan badai yang berbatu? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kelak kalian akan tahu bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan peringatan. Jadi dua ayat ini Allah sebutkan bahwa Allah berada di atas langit. Coba, ya, ini mereka ada yang ngeyel juga, walaupun dalil-dalilnya begitu jelas bisa dibaca oleh kaum muslimin maupun bukan kaum muslimin juga banyak yang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Isra juga Allah sebutkan, surah Al-Isra ayat 68, apa amintum an yakshifa bikumul janibal bar ayyursila 'alaikum hasiba. Maka apakah kamu merasa aman dari yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil? Ya. Siapa mereka? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh merasa aman. Ini berkaitan, kalau pembahasan nanti berkaitan dengan masalah musibah yang menimpa, baik itu angin topan, gempa, tsunami dan sebagainya, maka tidak boleh seseorang merasa aman dari semuanya itu. Wah, kami jauh dari langit, dari laut. Ya, kami jauh dari laut, maka nggak mungkin ada tsunami. Ya, tidak tsunami tapi gempa. Oh, kami jauh dari gunung. Mudah bagi Allah kalau ingin menjungkir balikkan bumi, mudah.
mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini. Kemudian juga di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, dan ini juga merupakan potongan hadisnya, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang akan meninggal dihadiri oleh para malaikat. Jika ia adalah seorang yang soleh, maka para malaikat itu berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik dari tubuh yang baik, keluarlah dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah dengan rauh dan raihan, dan Tuhan yang tidak murka. Terus menerus dikatakan hal itu sampai keluarlah jiwa roh tersebut. Kemudian diangkat naik ke langit. Ya, rohnya itu diangkat naik ke langit. Maka dibukakan untuknya dan ditanya, siapa ini? Para malaikat pembawa roh tersebut menyatakan, fulan. Maka dikatakan, selamat datang jiwa yang baik, yang dulunya berada di tubuh yang baik. Masuklah dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah dengan roh dan raihan, dan Tuhan yang tidak murka. Terus menerus diucapkan yang demikian sampai berakhir di langit yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit ketujuh. Ya. Dikatakan bahwasanya sanadnya sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan sanadnya sahih, dan perawi-perawinya terpercaya, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi roh orang yang soleh itu akan dinaikkan dan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Dalam riwayat lain dinyatakan, roh siapa ini? Ya. Kemudian dikatakan namanya dan nama bapaknya. Terus sampai langit pertama, kedua, dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Kemudian dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas ars juga sebagaimana kisah tentang budak wanita milik Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Qalat bis sama'. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Ditanya oleh Rasulullah budak tersebut, di mana Allah? Dia menjawab, bis sama'. Maknanya adalah alas sama', yaitu berada di atas langit. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan, bebaskan dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Maka dikatakan oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya seseorang itu dikatakan kufur kalau tidak tahu bahwasanya Allah itu berada di atas langit atau fawqa arsihi, atau di atas ars. Keras dalam hal ini, tegas dalam hal ini Imam Abu Hanifah berkaitan dengan masalah tentang aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil berikutnya yaitu penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang istiwanya. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pemurah
yang Maha Penyayang, istiwa fauqa arsyih. Artinya adalah ala wartafa, yaitu tinggi, meninggi, fauqa arsyih, yang kaifiahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya yaitu tentang isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ke atas saat meminta persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda, dan kalian akan ditanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Kemudian para sahabat berkata, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan amanah, dan menyampaikan nasihat. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan mengangkat jari telunjuknya ke langit, mengetuk-etuknya ke hadapan manusia, menunjukkan ke langit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shhad, ya Allah saksikanlah. Beliau menunjukkan jari telunjuknya ke atas langit, kemudian diarahkan kepada manusia sampai 3 kali. Salah samaroh. Ini menunjukkan Nabi sendiri meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan fitrah manusia, yaitu ketika manusia berdoa maka dia menengadahkan tangannya ke atas langit, yaitu dengan menempelkan, tidak seperti ini ketika berdoa, yaitu menempelkan. Bahkan ketika Rasulullah sholat istisqa meminta hujan juga begitu. Kan ketika beliau tidak terlihat ketika istisqa, tapi tetap ini menempel, tidak seperti ini, ditempelkan menghadap langit. Kemudian berikutnya yaitu tentang penjelasan bahwa penduduk jannah akan melihat Rabb-nya nanti di surga. Penduduk surga nanti akan melihat Allah Ta'ala di surga. Dan ini merupakan puncak kenikmatan dari penduduk surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam panadara ilal qamari lailata arba'a asrota faqal innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna fi ra'yatihi. Kami duduk bersama Nabi pada suatu malam kemudian beliau melihat pada malam tanggal 14 pada Lailata Arba'a Asroh, yaitu malam tanggal 14. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, tidak berdesakan dalam melihatnya. Melihat bulan ke arah mana? Ke atas. Bulan purnama dilihat. Dan penduduk surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana. Ini hadis ini tidak menyamakan Allah dengan bulan, tapi sedang menyampaikan bagaimana cara memandang Allah dari penduduk surga kepada
Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti memandang bulan di bulan purnama. Jelas tidak berdesak-desakan. Ini. Kemudian yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan keterangan bahwa Allah itu di atas di atas arsy-Nya, itu kaitannya dengan hadis nuzul, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla ila sama'i dunya kulla lailatin fi sulusil lailil akhir. Rabbmu turun ke atas langit dunia setiap malam, setiap sepertiga malam terakhir. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa'astajiba lahu." Barang siapa yang menyeru, berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa memintaku, maka akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Jadi Allah turun. Kalau turun berarti dari atas. Kaifiahnya tidak ada yang tahu. Tapi kita wajib iman. Jangan dikatakan sebagaimana mereka mengingkari, orang-orang yang mengingkari ini, ya, bahwa turun itu maknanya bukan turun. Kalau Allah turun sepertiga terakhir di malam terakhir, nanti setiap bumi ini ada sepertiga malam terakhir, nggak habis-habis. Berarti Allah turun terus, nggak pernah di atas arsy. Mereka mengatakan seperti itu karena mereka melogika, mengotak-atik, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk turun di suatu tempat, ya seperti itu yang mereka bayangkan. Karena mereka pertama membayangkan atau menyamakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, maka yang terpikir oleh mereka adalah seperti itu. Jadi nanti Allah turun terus. Karena tempat itu berbeda-beda. Ya. Akhirnya ada di antara mereka yang setelah melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian ada di antara mereka yang melakukan ta'til, yaitu penolakan. Enggak, mereka melakukan penolakan, Allah enggak turun, tapi yang turun adalah rahmat Allah Ta'ala. Yang turun adalah ampunan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Lah kalau yang turun itu rahmat Allah, dalam hadis tersebut kan dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Masa rahmat Allah mengatakan siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Atau kalau mereka katakan yang turun itu malaikat, masa malaikat berani mengatakan kalau barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan? Tidak ada malaikat. Ya, ini untuk membantah mereka karena mereka subhat mereka seperti itu. Ya, yang turun tidak Allah tapi rahmat Allah. Masa rahmat mengatakan seperti itu? Atau mereka mengatakan yang turun malaikat. Masa malaikat berani mengatakan barang siapa yang memintaku maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Ini hak Allah Ta'ala. Ini sudah bisa dipahami ya, seperti ini ya. Kemudian terakhir yaitu kisah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini jelas bahwa Rasulullah SAW ya, dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha,
yang berada di atas langit ketujuh yang mendapatkan wahyu tentang perintah sholat. Nah, ini semakin jelas. Mereka suka suka memperingati Isra Mi'raj, tapi mengingkari Allah itu berada di atas langit. Kan enak, apa aneh? Ya, aneh. Mereka suka merayakannya. Kalau orang Nasara punya peringatan kenaikan Isa Al-Masih, orang Islam ikut-ikutan ada peristiwa peringatan Isra Mi'raj. Kalau orang Kristen punya peringatan hari Natal, orang Islam ikut-ikutan Maulid Nabi dan seterusnya. Karena memang begitu. Ya, memang keadaannya kaum muslimin seperti itu, kecuali segolongan kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang mereka betul-betul berusaha untuk menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dulu, ihwanifillah azzakumullah. Maaf, kondisinya kelihatannya kok kurang fit saya dalam menyampaikan kurang. Alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.